Hai, ketemu lagi dengan saya Andi Sunyoto. Kita masih pembelajaran statistik ya, seri pembelajaran statistik. Kali ini kita akan membahas masih di measurement dispersion ya. Kemarin kita bagi jadi dua, kemudian sekarang yang kedua. Kali ini kita spesifik akan membahas tentang standar deviasi. Apa itu standar deviasi? Standar deviasi atau dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan simpangan baku, atau dalam bahasa Inggris ada dengan standard deviation ya, adalah angka yang digunakan untuk bagaimana pengukuran suatu kelompok data itu tersebar ya dari nilai rata-rata. Jadi yang kita lihat nanti adalah sebaran terhadap nilai rata-rata yang ada. Standar deviasi yang rendah itu berarti bahwa sebagian besar data angka itu mendekati rata-rata. Kita lihat di gambar di samping ya, bahwa kalau kita menggunakan standar deviasi yang nilainya rendah, maka dia akan mendekati rata-rata. Rata-rata di mana? Rata-rata di garis yang ini. Garis ke bawah ini adalah rata-rata. Sedangkan standar deviasi yang tinggi itu berarti bahwa jumlahnya itu data yang sebarannya dia lebih jauh dari nilai rata-rata. Itu gambaran singkat tentang apa yang disebut dengan standar. Standar deviasi sendiri adalah kuadrat dari simpangan baku, ya, atau kuadrat dari simpangan baku yang disebut dengan varian, ya, kuadrat simpangan baku atau disebut dengan varian. Oke, jadi dalam distribusi normal, ya, biasanya kita sebut sebagai kurva lonceng, ya, karena bentuknya seperti lonceng, seperti gambar di samping, ya. Sekitar 68% ya itu data masuk dalam standar deviasi dari mean ya, atau theta dan plus theta. Kalau kita lihat kenapa 68%, kalau kita lihat di gambar di samping ini adalah 40%, sorry 34,1% untuk sebelah kiri atau minus, dan 34,1% itu adalah untuk yang positif ya. Jika standar deviasi dari suatu kelompok data adalah 2, ya, itu berarti sebagian besar dari data itu berjarak plus minus 2 dari rata-rata ya. Plus maupun plusnya adalah 2. Dan sekitar 95,5% data yang terdistribusi normal adalah dalam 2 standar deviasi dari mean ya. Dan lebih dari 99% berada pada jarak 3 standar deviasi dari, sekali lagi, dari nilai rata-rata yang ada. Bagaimana cara menghitungnya? Sekarang kita bahas bagaimana cara menghitung dari standar deviasi. Pertama, kita harus menghitung rata-ratanya dulu ya. Mengapa? Karena kan standar deviasi itu adalah dihitung dari rata-rata sebagai bahwa wujud persebarannya ya, jauh atau dekat dari rata-rata, sehingga kita wajib menghitung dulu rata-ratanya. Dan menghitung nilai rata-rata, kemudian menghitung dari titik ya, semua titik dari rata-rata. Semua titik dari rata, semua data itu dari dihitung rata-ratanya, kemudian dihitung setiap titik dari nilai rata. Rata-rata adalah sama dengan jumlah dari semua nilai dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah total titik datanya ya. Berarti semua datanya dijumlahkan ya, mungkin biasanya variabelnya x ya, nanti ya variabel x dijumlahkan semuanya, dia dibagi dengan jumlah titik datanya ya, jumlah bukan sum ya, artinya count-nya ya kalau dalam komputer. Kemudian menyimpan setiap titik data dari titik-titik data dihitung tadi dengan mengurangkan nilai rata-ratanya. Nah, jadi nanti titik-titik data nanti itu dikurangi dengan nilai rata-ratanya atau X-bar-nya nanti ya. Setiap titik data dikurangkan terus gitu. Setelah itu setiap deviasi setiap titik data akan dikuadratkan dan dicari penyimpangan kuadrat individu rata-rata. Disebut dengan varian. Ya, setelah ketemu, lah kita tinggal mengubahnya varian itu menjadi standar deviasi dengan cara memindahkan
kuadrat ke bagian sebelah kanan, ya nanti menjadi akar kuadrat. Oke, secara rumus kita bisa melihat di sini S ini adalah standar deviasi dan akar dari S kuadrat ini adalah varian. Ya, jadi standar deviasi itu sebenarnya akar kuadrat dari standar dari varian. Ya. Ya, kalau kita rumuskan, bagaimana sih rumus varian itu, rumus standar deviasi itu adalah sebagai berikut ya. S, simbolnya adalah S kecil, ya, sama dengan akar dari sigma dari XI tadi ya, semua titik di X itu di dalam data dikurangi dengan X barnya. Ya. Dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan. Ya. Kita hitung dulu sigma dari X ke I, ya, di mana X sama I sama dengan 1 sampai I sama N, ya, datanya dikurangi dengan X bar kemudian dikuadratkan. Dibagi dengan N kurangi I, di mana N itu adalah ukuran sampelnya atau jumlah datanya, jumlah titik data maksudnya, jumlah titik datanya, S adalah standar deviasi, X ke I adalah data ke I ya, di data ke I, kemudian X bar adalah rata-rata, di mana X bar itu kita hitung menggunakan rumus yang di bawah ini ya. Bar sama dengan 1/n dikalikan sigma dari XI ya, I di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan ya. Sebenarnya ada juga rumus lain yang ada untuk menghitung standar deviasi ya. Ya, ini sebenarnya rumusnya berbeda tetapi menghasilkan hasil yang sama. Ya. Kemudian untuk simbol ternyata di dalam statistik itu ada untuk menghitung populasi dan sampel itu memiliki simbol yang berbeda ya. Tetapi sebenarnya caranya sama ya. Hasilnya juga sama ya. Misalnya di sini min itu disimbolkan dengan mu, kalau di sampel itu pakainya X bar ya, dan seterusnya. Di sini ada size itu n besar kalau di parameter, maaf di populasi, kalau di sampel statistik itu pakainya adalah n. Sekarang kita langsung aja memberikan contoh ya. Di sini ada contoh bagaimana menghitung dari standar deviasi dari sebuah kumpulan data ya. Misalkan dalam suatu kelas, tinggi badan beberapa siswa dijadikan sampel adalah sebagai berikut. Datanya adalah seperti ini ya, ada 172, 167, 180, 170 sampai 170 di sini ya. Dan rumusnya adalah seperti ini ya, untuk menghitung standar deviasi. Kemudian kita lihat jumlah datanya, berarti di sini ada, kita hitung aja jumlah titiknya itu ada 10. Ya, berarti nanti kita butuh n-1 yaitu 9 ya. Oke. Sekarang pertama kita hitung dulu rata-ratanya ya, kita hitung rata-ratanya, yaitu dengan cara rumusnya seperti ini, X bar sama dengan 1/n dikalikan dengan S ke I, yaitu di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Ya. Kalau kita masukkan nilainya, berarti 1/10 dikalikan, tambahkan semua ini ya, tambahkan semuanya, jadinya adalah nilai dari X bar-nya atau rata-ratanya adalah 170,1 terhadap data ini tadi, ya 170. Setelah kita menghitung rata-rata udah ketemu, langkah berikutnya adalah kita untuk memudahkan kita bikin tabel seperti yang ada di bawah ini ya. Ini sebenarnya sama ya kalau kita amati ya. Di sini adalah angkanya juga sama. Ini adalah angkanya. Ini adalah indeksnya, indeks I-nya ya. XI 172, 167, 180, kemudian sampai 170 tadi ya untuk I sama dengan XI sama dengan 10. Kemudian kita hitung XI dikurangi X bar ya, 172 dikurangi dengan X barnya atau rata-ratanya. Tadi kita lihat rata-ratanya tadi berapa? 170,1 ya. Berarti sini 172 dikurangi 170,1 jadinya 1,9. 167 dikurangi tadi sama. Jadi dikurangi 100 ya, maka X barnya tadi kan berarti bar sama dengan 100
170,1. Berarti 67 dikurangi ini sama juga. Ya, hasilnya adalah minus. Ya. 180 dikurangi 170,1. Jadinya 99,9. 170 ini ya, XI-nya 170 dikurangi dengan X bar-nya 170,1. 169 XI-nya 169 dikurangi X bar 170,1, jadi minus 1,1. Oke. Kemudian dikuadratkan tadi ya. Dikuadratkan aja, berarti 1,9 dikuadratkan jadi 3,61 minus 3,1 dikuadratkan jadinya adalah plus ya. Jadi ya, kalau kita dikuadratkan jadinya plus 9,61. 9,9 dikuadratkan jadi 98, dan seterusnya ya. Setelah itu sesuai dengan rumus, tadi kan kita lihat rumusnya. X bar sudah kita ketahui, kemudian XI diketahui ya ininya. Kemudian kita ini sudah diketahui tadi masing-masing datanya. Kemudian kita sigmakan atau kita sum ya, kita sum menggunakan perintah ini kan sum. I sama dengan 1 sama I sama dengan N. Jadi sum. Jadi kita jumlahkan aja yang data di sini ya, data di bawah ini kita jumlahkan semuanya. Jadinya totalnya adalah 272,9. Jadi kalau kita tadi bagi rumus menjadi beberapa bagian ya, nilai dari I sama dengan 1 dikurangi X bar, XI dikurangi X bar dikuadratkan di sum, hasilnya adalah 272,9. Jadi perintah ini tadi itu menghasilkan ini tadi. Ya. Oke, sekarang kita cari variannya dulu ya, variannya dulu. Berarti kan X ini tadi ya, hasilnya ini sudah kita ketahui. Kemudian N-1 berarti 10,1. Berarti ini tadi kita bawa ke sini ya, kita bawa ke sini. Dengan rumus, kemudian 10 dikurangi 1, rumus tadi jadinya adalah 30,32. Berarti ini ada apa? Jadi varian ya. Varian sudah kita dapatkan. Varian. Sekarang untuk menghitung standar deviasi adalah rumusnya tadi kan S sama dengan akar dari S kuadrat ya. Udah, berarti kan S kuadratnya udah ketemu. Ya, ketika dimasukkan aja ke kuadrat. Oke, sama dengan S berarti sama dengan akar dari 30,32. Jadinya adalah 5,50. Ini adalah, jadi dari data tadi sudah ketemu bahwa simpangan bakunya adalah 5,50. Ya. Nggak terlalu susah ya teman-teman ya rumus ya untuk menghitung simpangan baku atau standar deviasi untuk data tunggal ya. Sekarang bagaimana kalau kita menghitung untuk data yang kelompok ya. Misalkan terdapat data kelompok dinyatakan dengan X1, X2, X3 sampai Xn dan masing-masing memiliki frekuensi dari F1, F2, F3 dan seterusnya sampai Fn. Maka simpangan bakunya dapat dicari dengan rumus seperti ini. S sama dengan sigma dari perkalian dari Fi ya, Fi dikalikan Xi dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N1, di mana X barnya adalah sigma dari Fi ya dikalikan Xi dibagi dengan frekuensinya total frekuensi ya, kita bagi total frekuensi. Ini ya S, kemudian K adalah banyaknya kelas interval. Banyaknya berapa? Kalau kita lihat data di samping, berarti data kelasnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya kelas ya. Banyaknya kelas interval. Kemudian Fi-nya yang mana? Fi itu frekuensinya, frekuensi ke I. Frekuensinya ada 1, 6 juga. Kita frekuensinya. Kemudian dijumlahkan nanti ya kalau di frekuensinya. Kemudian Xi-nya adalah nilai titik tengah kelas interval. Jadi kalau di tengahnya adalah 151 tambah 155 dibagi dengan 2 untuk mencari titik tengah dari sini. Kemudian X bar-nya kita hitung nih caranya. Rata-rata data. Oke, sekarang kita hitung ya. Kita coba menggunakan data, kemudian kita masukkan rumus-rumus yang ada. Contohnya seperti ini.
Data kita tadi kita masih sama ya datanya dengan yang ini, saya tuliskan di sini. Tapi kan tadi hanya sampai ke frekuensi ya. XI-nya belum kita cari. Jadi 151 sampai 155 itu nilai titik tengahnya atau nilai tengahnya adalah 153. 156 sampai 160 titik tengahnya adalah 158. Frekuensinya sama teman-teman ya. Berarti ya 3445532 sama ya. 3445532. Kemudian kita cari nih F kali I-nya, FI-nya. Nah, ingat tadi di sini ada perkalian FI. Kita mencari dulu rata-ratanya ya. Kita mencari rata-ratanya dulu. Nah, frekuensinya. Nah, maka F kali I dikalikan aja. FI 3 dikalikan XI 153. 15 kemudian FI-nya 4 dikalikan dengan XI-nya 158. Hasilnya seperti ini. Ya, kemudian yang ini adalah FI-nya I-nya adalah FI-nya 4, XI-nya 163, jadinya 652 dan seterusnya. Kalau perintahnya di sum berarti tinggal dijumlahkan aja. Nah, jadi hasilkan 3,458. Kemudian kita cari FI-nya adalah 21, kita jumlahin aja nih. Ya, di sum jadi 21. Ya, jadi X bar-nya adalah 3,458 dibagi dengan 21 sama dengan 164,67 untuk rata-ratanya. Atau sekarang untuk mempermudah mencari rumus yang berikutnya, untuk mengisi rumus berikutnya kita perlebar nih tabelnya ya. Tabel tadi kita perlebar lagi yang dari sini ya. Kita perlebar lagi menjadi yang ada di sini ya. Jadi kita tambahin XI dikurangi X bar, karena apa? X barnya kan udah ketemu nih. Ya di sini udah ketemu. Kemudian dikuadratkan, kemudian FI dikalikan XI. Jadi kita tinggal ya, sudah ketemu sampai sini 459, kemudian XI dikurangi X bar berarti SI-nya 153 dikurangi X bar 164,67. Ini didapat dari mana? Ya. X-nya berapa? 158 dikurangi X bar yaitu 164,67. Kemudian sama ya. Terus XI-nya adalah XI-nya 163 dikurangi 164,67, jadi minus 1,60. Kemudian sama ya untuk bawahnya ya. Kemudian yang ini adalah XI dikurangi X bar dikuadratkan. Kuadratkan berarti ya ada di sini aja, ini dikuadratkan jadi 11,67 dikuadratkan jadi 136,11. Plus ya, 6,67 dikuadratkan jadi 44,44 dan seterusnya sampai di bawah sama. Oke. Kemudian FI dikalikan X bar kuadrat ya tinggal dikalikan aja. FI-nya 3 dikalikan XI dikurangi X bar dikuadratkan 3 dikalikan 136,11 jadinya 48. Nah ini ya. Kemudian I-nya 4 ya, 4 dikalikan dengan X kurangi X bar kuadrat dikalikan dengan ini nilai mana? Jadi ini 177,78. Berikutnya sama yang bawah. Oke. Kemudian di sini rumusnya meminta tadi kan FI dikalikan X bar kuadrat. Jadinya kita sum. Berarti ini kita sum. Kita sigma, berarti kita sum. Bahwa hasilnya adalah kita jumlahkan aja 408,33 tambah 177,78 tambah 11,11 seterusnya. Jadinya adalah ini seperti ini ya. Nyambung ya. Oke, berarti semua rumus sudah kita dapatkan nilainya ya. Tadi ya sigma FI dikalikan XI min X bar dikuadratkan dikalikan FI tadi ya dibagi dengan R-1. X bar sudah dapat semuanya, kita tinggal cari. Ya. Berarti FI sudah ketemu tadi, kemudian rumusnya adalah S sama dengan akar dari 1216,67 ya. Jadi tadi ya FI dikalikan SI dikurangi X bar dikuadratkan ya, kemudian dibagi dengan N-1. N-nya tadi jumlah datanya adalah 21. Ya. Sama dengan jadinya adalah 7,8 ya. Adalah 7,8.
kita bisa dapatkan hasil dari standar deviasi data berkelompok yang kita dapatkan tadi. Oke. Sekarang apa sih kegunaan dari standar deviasi? Nah, misalnya kita dalam olahraga nih. Dalam olahraga apapun biasanya kan sebuah tim itu yang unggul dalam beberapa hal. Tapi kadang-kadang dia tidak unggul di beberapa hal yang lainnya. Ya, timnya seperti gitu ya. Ya. Tim yang memiliki peringkat tertinggi tidak akan menunjukkan banyak perbedaan dalam kemampuan mereka melakukannya dengan baik di sebagian kategori ya. Semakin rendah standar deviasi, kemampuan mereka di setiap kategori semakin imbang dan konsisten. Ya. Itu ya, semakin rendah standar deviasi, berarti dia semakin konsisten. Intinya, semakin dia rendah nilai standar deviasi, maka tim itu akan konsisten terhadap hasil yang dia dapatkan. Ya. Tim dengan standar deviasi yang tinggi, bagaimanapun akan kurang dapat diprediksi. Kenapa? Karena tidak konsisten. Ya, kalau hasil standar deviasinya itu terendah, maka tim itu bisa diprediksi kira-kira menang atau kalah. Tapi masih ada kemungkinan ya, belum tentu tinggi itu menang, rendah itu menang, dan seterusnya. Yang penting adalah nilai konsistensi dari data terhadap nilai rata-rata kebiasaan dia. Tim yang biasanya buruk di sebagian besar kategori akan memilih standar deviasi yang rendah. Ya. Tuh. Tim yang buruk juga memiliki standar deviasi yang rendah. Tim yang bagus juga memiliki standar deviasi yang jadi yang rendah juga. Tapi intinya masih ada dua kemungkinan. Dia standar di buruk, ya masuk dalam tahapan yang ini. Apa dia standar yang baik? Ini belum kita bisa tentukan ya. Jelas standar deviasi hanya mencari ya tentang konsistensi dia terhadap sebuah nilai data, kumpulan data terhadap nilai ratanya. Contohnya balap nih. Waktu dihitung pengemudi untuk menyelesaikan setiap putaran, ya di track diukur ya. Setiap putaran di track diukur kecepatannya. Pengemudi dengan standar deviasi rendah dengan putaran lebih konsisten daripada pengemudi dengan standar deviasi yang tinggi. Kalau ternyata nih total datanya tadi setiap track dievaluasi ya ternyata memiliki standar deviasi yang rendah, berarti dia itu konsisten. Tapi kalau dia memiliki standar deviasi yang tinggi maka dia tidak konsisten. Artinya hasilnya itu sangat jauh. Masing-masing track ya, masing-masing waktu tiap tracknya. Yang putaran dalam tracknya. Keuangan. Misalnya nih, seseorang harus memutuskan dua saham dipilih, saham A atau saham B ya. Saham A itu selama 20 tahun terakhir memiliki pengembalian rata-rata 10%. Artinya apa? Untung 10% itu ya. Dengan standar deviasi 20 poin. 10%, 20 tahun, dapat 10%, standar deviasi 20 poin. Saham B selama 20 tahun sama ya 20 tahun memiliki pengembalian rata-rata 12%. Ini 10, ini 12. Standar deviasi 30. Kalau kita lihat secara singkat, kira-kira saham B itu kan menguntungkan. Ya. Menguntungkan. Karena apa? Dia memiliki revenue di pengembalian rata-rata adalah 12%. Tetapi kalau kita berpikir tentang resiko, ya, resiko sekali lagi kita ngomongin adalah resiko, maka orang tersebut dapat memutuskan bahwa saham A adalah pilihan yang aman. Kenapa? Karena walaupun dia untung 10%, di sini ya 10%, tetapi dia memiliki standar deviasi yang lebih rendah dibanding yang bawah. Sehingga apa? Dia lebih aman. Kalau dia lebih aman, berarti kan meskipun mereka mungkin tidak menghasilkan banyak uang seperti yang di B, tetapi dia juga tidak akan kalau ada rugi, ya dia juga tidak akan jauh-jauh ruginya. Kenapa? Karena memiliki standar deviasi yang lebih rendah. Kalau yang ini biasanya untung gede, tetapi ketika rugi juga lebih besar. Kenapa? Dia memiliki standar deviasi yang lebih tinggi. Nah, itu kalau kita mau mengamati atau menggunakan standar deviasi untuk menghitung ya
atau memutuskan kita pilih saham yang mana yang mau kita ambil terhadap resiko ya. Sehingga orang tersebut mungkin berpikir bahwa rata-rata 2 poin saham B yang lebih tinggi tidak sebanding dengan tambahan standar 10% ditambahkan resikonya. Nah, beda 10% keuntungan tetapi 10% juga resikonya. 2 poin ya, tadi 2 poin saham B 10 sama 12 tetapi memiliki resiko ya 10% berbeda ya, lebih tinggi dihadap dari saham B lebih beresiko, lebih tinggi daripada saham. Ini contoh kegunaan dari standar deviasi. Juga standar deviasi juga digunakan di computer science, misalnya di machine learning untuk mendeteksi namanya data outliner. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia ada istilahnya adalah data pencilan ya. Data yang memiliki nih, contoh pencilan itu seperti ini, memiliki nilainya agak jauh dari teman-temannya ya. Oke. Jadi statistik kita dapat mengetahui gambaran mengenai penyebaran data untuk outliner, tidak langsung diketahui tetapi harus dihitung nih ya. Biasanya perhitungannya adalah yaitu dengan mengetahui batas atas ya, batas atas ditentukan dengan, jadi kalau nilainya adalah batas atasnya plus ya berarti ya sebesar min plus 2 kali standar deviasi ya, ini adalah batas atasnya. Kalau batas bawahnya adalah ditentukan dengan min dikurangi 2 kali standar deviasi. Jadi kalau datanya itu di antara plus itu sama minus itu maka aman. Tidak disebut sebagai data outliner artinya ya. Tapi kalau datanya kurang dari yang ada di batas bawah dan lebih dari yang batas atas, maka dia disebut data outliner. Di sini gambarnya yang ini tadi ya, gambarnya yang data yang jauh dari ini. Ini sangat berguna. Kenapa? Ini nanti bisa merusak data ya, karena dengan satu data yang sangat jauh dari teman-temannya, itu biasanya kadang-kadang merusak data yang lainnya ya, seperti itu. Outliner adalah data yang berada di luar batas atas dan batas bawah. Outliner juga dapat dilihat ya secara umum, kita hitung standar deviasi dari kumpulan data itu ya, kita hitung. Kalau standar deviasi itu lebih besar dari min, maka ada data outliner. Nah, baru kita cari tadi ya. Kita cari secara umum dulu ya, standar deviasi lebih besar dari min. Kemudian nanti baru kita hitung ya, baru kita cari ada nggak yang lebih dari ini ya. Nah, kita untuk deteksi dulu yang umum. Itu tadi teman-teman dari perhitungan, dari pengertian, kemudian rumus, kemudian kegunaan dari standar deviasi. Ya, kegunaan dari standar deviasi dengan berbagai macam kegunaannya di dunia. Nah, ya, baik di terutama di machine learning mungkin cocok ya buat teman-teman yang informatika di sini. Oke, kalau kita amati lagi, jadi kemarin kita melihat apa itu menghitung apa itu rank di measurement dispersion ya, apa itu quartile. Terusnya kita bisa lihat di sini bedanya apa. Jadi kalau kita ngomong rank itu hanya ngomong min dan max ya. Rank itu adalah max dikurangi min ya. Nih ya. Kita lihat seperti ini. Kalau standar deviasi itu terhadap min ya, min itu berarti nilai tengah-tengahnya. Kalau ini adalah sebuah tinggi badan tadi ya, max-nya adalah yang paling tinggi, min-nya seperti ini, rank-nya adalah max dikurangi min. Kalau min itu adalah nilai dari rata-ratanya, bisa di sini. Kalau standar deviasi itu ya simpangan terhadap nilai ya suatu data terhadap nilai min-nya. Jadi sini ya standar deviasi. Jadi itu tadi teman-teman apa yang disebut dengan standar deviasi atau simpangan baku atau standard deviation. Terima kasih teman-teman semuanya atas atensinya. Semoga pemaparan materi statistik ini ya, measurement dispersion khususnya membahas tentang simpangan baku bermanfaat buat teman-teman saya. Terima kasih.